kita dalam Lukas 5. Bapak Ibu saudara-saudari, seluruh umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyiapkan hati untuk pertemuan bulan kitab suci ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita membuka dengan doa. Dia Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, khususnya di saat kami berada dalam kesulitan hidup. Terima kasih karena pada kesempatan ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali sebagai saudara dan saudari seiman. Kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Terangilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran sabda-Mu dan dapat mengatur hidup kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sebelum kita membahas pertemuan ketiga ini, lebih dahulu kita menoleh ke belakang kepada konteks tema umum pertemuan bulan kitab suci nasional untuk Keuskupan Bandung dan kemudian 2 pertemuan sebelumnya. Tema umum pertemuan bulan kitab suci nasional Keuskupan Bandung adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Kita tahu siapa kita, yaitu pengikut Kristus dan anggota gereja. Meskipun kita berada di tengah masyarakat, bergaul dan bekerja di tengah masyarakat, namun kita tetap berbeda dari orang-orang lain. Pertanyaannya, apa yang membuat kita berbeda dari orang lain? Mungkin saja orang tahu bahwa kita itu orang-orang gereja, pengikut-pengikut Yesus. Atau mungkin sama sekali mereka tidak tahu kita itu sebagai orang gereja dan pengikut Kristus. Maka apa yang mesti kelihatan keluar di mata orang lain supaya orang tahu bahwa kita itu orang gereja dan pengikut Kristus? Apa yang harus kita tampakkan? Jawabannya tidak lain adalah kegembiraan, sukacita, atau kabar baik. Kabar baik ini merupakan hakikat amanat Kristiani. Allah mencintai manusia yang berdosa sedemikian rupa sehingga Ia mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Sebab itu kita semua mesti memiliki kegembiraan dan sukacita. Kegembiraan dan sukacita atau kabar baik harus menjadi milik kita. Meskipun ada krisis, ada tantangan dan kesulitan, api kegembiraan dan sukacita, api kabar baik harus tetap menyala dalam diri dan hidup kita. Hanya bila kegembiraan dan sukacita
atau kabar baik itu sudah menjadi milik kita, menjadi pengalaman hidup kita, atau menjadi bagian dari diri kita, menjadi kita bernyala dalam pengalaman kita, baru kita dapat mewartakan kabar baik kepada orang lain. Kegembiraan dan sukacita atau kabar baik itu mesti menjadi pewartaan kita. Pewartaan kabar baik mesti menjadi tanda pengenal yang membuat kita berbeda dengan orang lain dan membuat orang lain mengenal dan mengetahui kita. Kabar baik atau kabar gembira dari sabda bahagia adalah kartu identitas umat Kristiani. Ini kata-kata Paus Fransiskus dalam misa akbar 9 September 2019 di Mauritius, di Monumen Maria Ratu Perdamaian. Kabar gembira menjadi kartu identitas umat Kristiani. Kabar gembira, kabar sukacita, kabar baik tidak dapat dilepaskan dari kasih. Ada kabar gembira, ada kabar sukacita, karena ada kasih. Tanpa ada kasih, tidak ada kabar baik. Tetapi kalau ada kasih, pasti ada kabar baik. Karena itu tema pertemuan kita yang sudah lewat adalah Allah sebagai kasih. Ini tema pertemuan pertama. Kasih Allah menjadi perintah bagi kita dan bahkan menjadi identitas atau jati diri kita. Yesus katakan, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam bingkai kasih Allah inilah pewartaan kabar baik tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari Yesus sendiri. Yesus sendiri adalah wujud kasih Allah yang paling sempurna. Karena itu mewartakan kabar baik tidak dapat dipisahkan dari Yesus sendiri, wujud paling sempurna dari kasih Allah itu. Yesus Kristus adalah kabar baik yang kita wartakan. Kita tidak dapat mewartakan kabar baik tanpa Yesus, karena Dialah itu kabar baik, isi kabar baik, dan Dialah sendiri kabar baik itu. Kabar baik kiranya dibawa dan diwartakan oleh Yesus sendiri, tetapi sesungguhnya kabar itu menjelma di dalam Dia, sebab Ia tidak hanya berbicara tentang Allah Bapanya dan Bapa kita, tetapi Ia juga memperlihatkannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ini tema pertemuan pertama yang kita sudah lewati, tentang Allah adalah kasih dalam diri Yesus Putranya sebagai wujud paling sempurna dari kasih Allah itu bagi manusia. Atas dasar itulah tema pertemuan kedua adalah Yesus Anak Manusia sekaligus Raja Kerajaan Surga. Dalam pertemuan kedua, Pak Handiman telah berbicara dengan baik sekali tentang Yesus sebagai anak manusia. Dia memiliki banyak kemiripan dengan kita. Sebagai anak manusia, Yesus tidak beda dengan kita, tetapi kata Paulus menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kata menurut kitab Ibrani, sebagai anak manusia, Yesus Kristus bukannya imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya,
sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yaitu dalam pertemuan kedua, Pak Handiman omong baik tentang Yesus sebagai anak manusia yang dalam banyak hal sama dengan kita. Bedanya saja ia tidak berdosa. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, meskipun sebagai anak manusia ia sama dengan kita kecuali dalam dosa, namun ia adalah Raja Surgawi yang pada akhir zaman mengadili semua orang menurut perbuatannya selama hidup. Kalau orang yang berbuat baik terhadap orang yang menderita, orang itu masuk kelompok domba yang ujung akhirnya adalah hidup yang kekal. Tetapi bila orang yang berbuat jahat selama hidup, orang itu masuk kelompok kambing yang ujung akhir hidupnya adalah masuk ke tempat siksa yang kekal. Bayangkan saudara-saudara terkasih, siksaan kekal. Kalau umpamanya orang itu mati, ya mungkin habis. Tetapi ini, kalau dia masuk dalam kelompok kami, dia akan menderita secara kekal. Itu beda. Kalau mati ya mungkin kita tidak merasakan apa-apa, tetapi hidup dalam siksa yang kekal. Ini orang yang hidupnya tidak benar, maka dia masuk dalam kelompok kambing yang ujungnya seperti itu. Dalam bingkai kebenaran tentang Yesus anak manusia dan Raja Surgawi ini, kita mewartakan kegembiraan atau kabar baik dalam hidup apabila kita sendiri menjadi orang baik dan senantiasa melakukan hal yang baik dalam hidup, khususnya terhadap orang yang paling hina atau paling menderita. Karena orang yang paling hina atau paling menderita hidupnya di dunia adalah identifikasi diri dan hidup Yesus sendiri. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi apa saja yang kita lakukan untuk orang yang menderita, itu adalah Yesus sendiri. Kita lakukan semua itu untuk Yesus. Dan ini modal kita untuk pada akhir pengadilan terakhir kita menjadi orang yang masuk dalam kelompok domba yang akan mencapai hidup kekal. Maka saudara-saudara terkasih, dimanapun kita berada, kita tidak boleh meninggalkan atau mengabaikan orang-orang yang menderita. Karena itulah kehadiran Yesus sendiri. Mereka-mereka itu bukan orang yang senang, bukan orang yang gembira, tetapi justru Yesus yang nyata itu ada dalam diri orang yang menderita. Kalau kita memberi perhatian terhadap orang seperti itu modal yang paling kuat bagi kita untuk masuk kelompok domba pada hari pengadilan terakhir. Ini pertemuan kedua, dan Yesus anak manusia sekaligus Raja sebagai pengadil pada akhir zaman. Sekarang pertemuan ketiga bertema orang berdosa namun dipercayai Tuhan. Marilah kita mendengar sabda Tuhan sendiri tentang tema ini. Bacaan dari Injil Matius. Bacaan dari Lukas
Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mendengar Injil yang dipakai untuk pertemuan ketiga ini. Apa yang terjadi sebenarnya dari kisah Injil itu? Pertama, peristiwa yang diceritakan di dalam Injil terjadi di pantai Danau Genesaret atau Danau Galilea atau juga Danau Tiberias. Danau ini memiliki luas 166 km dan kedalaman mencapai 43 meter. Bisa dibayangkan luas 166 km. Danau ini terletak 315 meter di bawah permukaan laut, dan danau terendah kedua setelah Laut Mati yang merupakan danau air asin. Saya sendiri sudah sampai di danau ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan memang seperti itu adanya. Danau ini diairi sebagian dari mata air di bawah tanah yang sumbernya adalah Sungai Yordan yang mengalir melalui sungai itu, danau itu, dari utara ke selatan. Dan peristiwa di mana Yesus mengajar orang banyak terjadi di pinggir danau ini, Danau Galilea.
dalam peristiwa yang terjadi di pantai danau itu, Yesus mengajar orang banyak. Karena terlalu banyak orang berdesak-desakan, Yesus naik ke perahu Simon Petrus dan mengajar dari atas perahu itu agar lebih strategis untuk orang banyak. Yesus naik di situ dan mulai mengajar dari situ. Sesudah mengajar orang banyak itu, Yesus meminta Simon Petrus untuk menolak perahunya ke tempat yang lebih dalam agar bisa mendapat banyak ikan. Menurut dunia perlautan atau dunia para nelayan, malam hari adalah waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Tetapi Yesus menyuruh justru pada siang hari, suatu hal yang amat bertentangan dengan ilmu kelautan, khususnya para nelayan. Yesus menyuruh pada siang hari. Tetapi mendengar itu, para murid, khususnya Simon Petrus, meskipun dalam hatinya merasa bertentangan karena mereka sudah bekerja sepanjang malam, tidak mendapat apa-apa, tapi toh Yesus tidak menyuruh. Dan karena sebab itu, maka mungkin dia ikuti secara terpaksa saja. Karena berbeda dengan pengalamannya dan pengetahuannya. Apa yang disuruh oleh Yesus dan dilakukan oleh Simon Petrus sungguh menakjubkan hasilnya. Mereka menangkap ikan begitu banyak sampai dikatakan jalan menjadi koyak. Menyaksikan hal itu, mereka semua sadar bahwa kejadian itu bukanlah peristiwa biasa. Maka sampai di darat, Petrus mendekati Yesus dan sujud di depannya sambil berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Mengapa dia katakan itu? Karena memang waktu disuruh oleh Yesus dia semacam ragu-ragu, tidak mungkin. Maka kesalahan itu dia akui di hadapan Yesus, sehingga dia katakan, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Mendengar perkataan Petrus itu, Yesus menjawab, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Yesus meminta mereka untuk tidak takut meskipun mereka berdosa seperti Simon Petrus. Yesus memanggil dan memilih mereka untuk menjadi penjala manusia dalam situasi yang mereka sendiri barangkali tidak yakin karena penuh kekurangan, penuh dosa. Tapi Yesus katakan, "Jangan takut, kamu tetap menjadi penjala manusia." Ini kisah yang kita dengar dari Injil tadi. Apa pesan dari kisah Injil ini bagi kita? Pertama, mujizat penangkapan ikan memperlihatkan kekuasaan Tuhan untuk memerintahkan alam dan alam taat padanya. Yesus benar-benar luar biasa. Apa yang tidak mungkin di mata manusia, Yesus bisa lakukan. Ikan tidak bertebaran sembarangan pada siang hari, tapi pada malam hari. Tapi karena kuasa Yesus, ikan-ikan itu bertebaran sehingga semuanya masuk jala dari para nelayan, khususnya Simon Petrus. Yang kedua, di hadapan Tuhan yang berkuasa itu, kita adalah orang berdosa.
Tetapi Tuhan tetap memanggil kita, meskipun kita berdosa seperti Simon Petrus. Tuhan tetap percaya kepada kita. Dia tetap memanggil kita untuk mewartakan kabar baik kepada orang lain dalam tugas yang Dia percayakan dan berikan kepada kita. Kita semua, saudara-saudari, bukan orang sempurna. Selalu ada kekurangan, selalu ada kesalahan, selalu ada kekeliruan. Tetapi jangan takut, di dalam kondisi seperti itu, Yesus tetap memanggil dan memilih kita untuk mewartakan kabar baik melalui setiap pekerjaan, melalui setiap tanggung jawab yang ada pada kita. Marilah kita terus mewartakan kabar baik melalui hidup dan pelayanan atau tanggung jawab tugas apa saja yang ada pada kita. Kata Paus Fransiskus, hanya orang Kristen yang penuh sukacita membangkitkan keinginan orang lain untuk mengikuti jalan panggilan Kristus, untuk diberkati, untuk menjadi bahagia. Betapa penting sukacita, betapa penting kabar baik harus kita miliki dalam situasi apapun. Kita tidak boleh kehilangan kegembiraan meskipun krisis, meskipun tantangan virus corona. Tidak boleh. Karena itu adalah modal untuk kita mengundang orang lain menjadi pengikut Yesus. Seperti kata Paus, hanya orang Kristen yang penuh sukacita membangkitkan keinginan orang lain untuk menjadi pengikut Yesus sama seperti kita. Kita tidak boleh takut, tidak boleh ragu akan hal ini. Kalau kita sendiri bergembira, bersukacita, otomatis orang akan senang dengan kita dan bertanya-tanya siapa di baliknya. Disitulah mereka akan sampai kepada Yesus yang hadir dalam diri kita dan berbicara kepada kita melalui apa saja yang kita lakukan, yang kita jalani dari waktu ke waktu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam bulan kitab suci ini hendaklah kita betul-betul menyatukan diri dengan Yesus agar kita sendiri benar-benar menjadi bahagia, menjadi gembira, dan dengan itu kita membawa kegembiraan, membawa kabar baik kepada orang lain. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, apa yang menjadi permenungan kita dalam pertemuan ketiga bulan kitab suci ini, yaitu kita meskipun berdosa, kita meskipun memiliki kekurangan, tetap menjadi orang yang dipercayai, orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baik di mana saja kita berada, di mana saja kita bekerja. Tentu dalam keluarga kita, pertama-tama hendaknya keluarga kita itu betul-betul menjadi keluarga yang bergembira, yang bersukacita, karena bisa saling menyapa, kita bisa saling mendengar, saling curhat di dalam keluarga, sehingga benar-benar kegembiraan bertumbuh dan berkembang di sana, dan dari sanalah kita pelan-pelan membangun jaringan relasi dan komunikasi dengan orang lain, membawa kabar gembira, membawa kabar baik yang sama kepada sesama. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih,
kalau ada kesempatan untuk merenung sendiri, ya, ini ada dua pertanyaan, hanya sekedar untuk memancing bagaimana kita melihat diri kita berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui Injil. Pertanyaan pertama, apakah yang kita rasakan dan kita lakukan ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan dosa dan memiliki dosa, apa perasaan kita dan apa yang kita lakukan? Apakah kita menjadi biasa-biasa saja? Kalau kita merasa biasa-biasa saja, ya berarti mungkin suara hati kita itu diam atau lebih tumpul. Tidak boleh, ya. Jadi harus merasakan dosa itu di dalam diri kita dan bagaimana pengalaman setiap kita berkaitan dengan dosa. Yang kedua, bagaimana cara saya untuk mewartakan kabar baik dalam hidup dengan orang yang paling dekat, lalu kemudian dengan orang yang saya jumpai di dalam perjumpaan, di dalam pekerja, di dalam pelayanan. Apa yang saya lakukan supaya saya bisa mewartakan kabar baik kepada orang seperti itu? Ini pertanyaan, silakan nanti Bapak Ibu merenungnya sendiri-sendiri sesuai dengan keadaan dan kondisi masing-masing. Marilah kita menutup pertemuan kita dengan doa penutup. Ya Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bantulah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenal diri kami di hadapan-Mu dan berani mempersembahkan hidup kami untuk kerajaan. Ingatlah kami bahwa dalam keberdosaan kami sekalipun, Engkau tetap merangkul kami dan mempercayai kami untuk melakukan kehendak-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengentara kami. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.